Berapa sih Pak gajinya? Ya 100.000 per bulan. Meski tak jauh dari pusat kota, namun ternyata masyarakat di wilayah ini masih dirundung berbagai keterbatasan. Dari 8 dusun yang terletak di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, 3 dusun diantaranya kondisinya masih sangat tertinggal pemirsa. Tidak adanya infrastruktur seperti jalan dan jembatan membuat akses publik seperti kesehatan dan juga pendidikan juga masih kurang di dusun ini. Nah, Indonesia kali ini akan mengajak salah seorang tenaga medis yang berada di pusat desa untuk memberikan pelayanan medis di sana. Lantas seperti apakah tantangan dan hambatan yang kami lalui? Ikuti terus Indonesia. Tujuan kami kali ini adalah Dusun Bina Baru. Kami mengajak bidan desa Suryani untuk pergi ke Bina Baru. Kabarnya di Dusun Bina Baru tidak ada petugas kesehatan desa termasuk bidan. Nah, Ibu sudah pernah belum ke sana gitu, ke dusun? Kok dulu sering. Dulu sering? Maksudnya ada kadang dari tim dari sana kan, ada pengobatan massal. Itu terakhir kapan Bu? 2000 berapa? 2013 ya? 2013? 2012. 2012 itu udah 3 tahun yang lalu ya? Sekarang udah? Siaga ya? Sekarang udah nggak pernah ya Bu? Memang nggak ada program ya? Nggak ada program. Kayak mana kita mau terjun sendiri kayak gitu kan? Kami segera berkemas. Berbagai macam obat, vitamin, stetoskop, serta alat timbang bayi, semua siap di dalam tas ransel kecil. Ketiadaan dokter membuat bidan seperti Suryani harus pula melayani masalah kesehatan warga di luar masalah kehamilan dan kelahiran. Dusun Bina Baru sebenarnya tak jauh dari pusat desa. Sayang, tak ada akses darat yang memadai dari dusun ini dengan pusat desa. Jalur sungai akhirnya dipilih sebagai jalan raya warga Dusun Bina Baru. Dan perahu mesin sederhana seperti inilah yang digunakan warga sebagai satu-satunya moda transportasi. Nah, untuk menuju ke Dusun Bina Baru, tempat tujuan kami ini, pemirsa, kami harus menggunakan moda transportasi perahu seperti ini. Dan ini adalah satu-satunya moda transportasi yang biasa digunakan warga untuk keluar masuk kampung. Pada saat musim penghujan tiba, jarang sekali warga dari 3 dusun terpencil ini akan turun ke pusat desa karena debit air yang tinggi, kemudian arus sungai yang deras, ditambah lagi resiko dan ancaman banjir yang sering melanda tempat ini. Sungai yang kami lalui ini cukup lebar. Di beberapa titik, arusnya memang cukup deras. Saat musim hujan, sungai ini sering meluap dan mengakibatkan banjir. Perahu kami akhirnya merapat. Kurang dari 1 jam kami sudah tiba di Dusun Bina Baru. Bukan perkampungan besar yang kami temui, hanya beberapa rumah berderet menghadap ke sungai. Seorang ibu yang menggendong anaknya begitu ramah menyambut kami. Raut wajahnya terlihat senang dengan kedatangan kami. Ya, nanti berobat sekalian aja Kak ya, bawa anak atau apa gitu. Kami kemudian menuju sebuah balai sederhana di tengah kampung. Balai yang lebih mirip musola ini memang biasa digunakan warga untuk berkumpul. Kedatangan kami yang tiba-tiba disambut warga Bina Baru dengan sangat gembira. Beberapa dari mereka memanggul tikar sambil mengajak yang lain-lain untuk ikut berkumpul. Mempersiapkan obat-obatan yang kami bawa. Sebagian besar berupa obat antibiotik, obat pusing, diare, dan vitamin. Keluhan seperti itulah yang biasa dialami warga. Dengan obat dan sarana seadanya, pengobatan massal ini berjalan lancar. Pengobatan massal seperti ini sejatinya bukan pertama kali dilakukan. 3 tahun lalu, agenda pengobatan seperti ini sudah ada. Hanya sayang, keterbatasan anggaran membuat program ini mandek. Ketiadaan tenaga medis memang menjadi persoalan. Saat ada warga yang sakit, mereka hanya bisa pasrah, berharap ada petugas medis yang datang meski nyatanya tak pernah ada. Mau melahirkan? Mau melahirkan. Terus gimana tuh? Kita kan udah melahirkan tengah tenaga kan. Maunya kan buat tenaga pas suntik kan kayak gitu. Ini nggak ada. 2 minggu waktu itu sakit habis itu kan. Di rumah aja berarti? Di rumah aja.
Keterbatasan tak hanya dirasa oleh warga saja. Bagi para tenaga medis, minimnya obat dan sarana kesehatan membuat langkah membantu pasien kerap menjadi tidak maksimal. Dia rumahnya kan agak jauh, harus melalui bot juga naik dari sungai juga kan. Begitu dibawa ke tempat ya rumahnya Pak Kecik juga, sampai ke situ begitu saya datang, mungkin karena jauhnya itu tadi ya, mulai dari sini ke sana sampai 2 jam. Wow. Ularnya itu tadi mungkin bisanya udah nggak tertolong. Keterbatasan ini coba Suryani atasi sendiri. Pasokan obat dari puskesmas yang minim membuat Suryani terpaksa merogoh kantongnya sendiri untuk membeli sejumlah obat generik. Selama kami buat persalinan, kami kan buat laporannya kan buatnya ke dinas, dari dinas ke PT Askes. Cuman kok dari Askes pembayarannya kayaknya lancar gitu. Cuman ke bidan desanya itu dari 2013 pertengahan, 2014 pertengahan sampai sekarang kami juga belum dibayar. Hah? Belum dibayar, Ibu? Iya, makanya kami kan kayak mana, maksudnya obat sendiri, tenaga sendiri, melahirkan di rumah gitu kan. Kisah bidan Suryani di ujung negeri ini menjadi satu dari jutaan kisah tenaga medis yang mengabdi di tengah keterbatasan. Tak hanya warga saja yang menggantungkan asa pada sang pemangku kebijakan. Namun mereka, Srikandi-Srikandi kesehatan yang berjuang melawan situasi sulit juga menunggu diperhatikan. Saat kami datang, warga Bina Baru tengah panen pisang. Ya, pisang dan coklat memang menjadi sumber penghasilan warga Bina Baru. Dalam setahun, Pinang hanya mengalami 1 periode panen. Namun, 1 periode panen waktunya cukup lama, yakni 6 bulan. Proses panen dan menjual pinang tidaklah sulit. Warga cukup memanjat pinang untuk memotongnya dari dahan. Pinang-pinang yang sudah terkumpul lalu dijemur sampai kering. Pinang kering lantas dikupas dari kulit luarnya. Nah, pinang kupas kering inilah yang siap dijual ke pasar. Berapa lama sekali biasanya warga di sini harus ngumpulin pinang terus kemudian dijual ke sana? Paling dalam 1 minggu tuh 4 hari udah bisa dijual. Oh, jadi 4 hari sekali atau 3 hari sekali gitu? 3 hari sekali. Dijualnya kemana nih, Bang? Ke Bidari. Ke Bidari. Dalam sekali jual, warga bisa mengumpulkan hingga 20 kg pinang. Mereka bisa mendapatkan uang sekitar Rp160.000. Namun uang ini tentu harus dipotong biaya sewa perahu dan biaya angkut karung ke pasar. Warga Bina Baru memang sangat membutuhkan jalur darat. Jalan darat bisa menghemat waktu ke pusat desa hingga setengah perjalanan. Bagi warga seperti Mamet, ongkos transport untuk menjual pinang bisa ia kurangi. Keresahan warga juga bertambah saat musim penghujan tiba. Ancaman banjir bisa datang kapan saja. Kalau sudah begini, warga pun bisa terjebak hingga berhari-hari di rumah. Warga yang memiliki perahu akan lebih mudah untuk mengungsi. Namun tidak semua warga mampu membeli alat transportasi ini. Mamet masih berharap besar. Pemerintah daerah akan segera membangun jalan darat menuju kampungnya. Saat menghadapi kesulitan di dusun, terkadang terbersit keinginan untuk pindah ke pusat desa. Tak hanya akses jalan, tak adanya sinyal telekomunikasi yang memadai membuat warga makin tertinggal informasi. Unik sekaligus miris. Manakala melihat warga harus ke pinggir sungai mencari peruntungan mendapatkan 1 atau 2 sinyal seluler. Selebihnya, warga hanya bisa memandangi telepon seluler tanpa bisa berbuat apa-apa. Warga Bina Baru mengandalkan sungai sebagai pemasok utama kebutuhan air mereka. Ya, tidak ada satupun sumur atau saluran pipa air bersih yang terpasang di dusun ini. Bayangkan saja,
Air sungai yang keruh ini menjadi tumpuan hidup warga Bina Baru. Lagi keruh begini, air minumnya tetap diambil dari sini? Iya. Direbus gitu? Iya. Ya ampun. Nggak ada sumur di sini? Nggak ada. Dalam sehari, warga bisa 2 hingga 3 kali mengambil air di sungai ini untuk kebutuhan minum dan memasak. Setiap pagi maupun sore hari, warga Bina Baru akan ramai mengunjungi sungai untuk mandi atau sekedar mencuci baju dan alat makan. Sungai ini pun menjadi MCK raksasa bagi warga Bina Baru. Hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan pipa air bersih. Padahal proyek ini sebenarnya sudah digagas dari beberapa tahun lalu. Warga pun tak tahu banyak mengapa rencana ini tak juga berjalan. Kini mereka hanya bisa menjalani kehidupan mereka semampunya, menggantungkan hidup dengan apa yang ada di sekitar mereka. Pagi hari di Dusun Bina Baru adalah waktu yang sibuk. Orang dewasa ke sungai sibuk dengan kegiatan mereka. Begitu pula dengan anak-anak. Mukmin dan teman-temannya begitu semangat pagi ini. Mereka ke sungai untuk mandi. Selesai membasuh badan di sungai, Mukmin pulang untuk bersiap ke sekolah. Ia duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Sekolahnya berada di Bidari, di pusat desa. Ia dan teman-temannya biasa pergi ke sekolah dengan menggunakan sampan setiap harinya. Hari ini, saya menunggu Mukmin dan anak-anak lain di sungai. Bersama-sama mereka menikmati perjalanan yang tidak biasa ke sekolah. Ini udah lengkap semuanya atau masih ada yang belum? Siapa lagi? Hajar. Terus? Min. Hah? Adi. Mana orangnya? Nah, kamu nanti berangkat sekolah pakai ini? Dayung sendiri? Iya. Jauh nggak ke sekolah? Jauh. Biasa suka diantar sama bapak, sama ayah, atau berangkat sendiri? Sendiri. Sendiri? Gitu ya, sudah kalau gitu. Kita tunggu temannya ya, habis itu kita berangkat semua ya. Sulaiman, teman Mukmin, memanggilnya untuk bergegas. Dari rumah, anak-anak ini memang tidak pernah memakai sepatu. Jalan dari rumah menuju sungai yang berlumpur membuat anak-anak memilih menenteng sepatu mereka. Bukan perahu mesin yang kami pakai, melainkan perahu dayung sederhana yang berukuran sangat kecil. Perahu kecil ini mampu memuat 6 penumpang termasuk saya. Dengan lebar sungai yang mencapai puluhan meter, rasanya perahu ini terlalu sempit dan kecil. Dayung yang mereka gunakan pun ala kadarnya, sepotong kayu kecil. Ada beberapa titik berjeram di sepanjang badan sungai. Kami harus pintar-pintar memilih jalur untuk menghindari jeram itu. Saya semakin was-was, khawatir perahu ini akan terbalik. Namun, anak-anak ini mencoba menenangkan saya. Mereka meyakinkan saya ini adalah hal yang sudah biasa mereka lakukan. Ya, ada lagi nggak lokasi yang agak apa? Ombak? Udah nggak ada, aman tadi kita udah lewatin ya. Ah iya. Hah? Aduh, ngomong-ngomong soal perjalanan menuju ke sekolah, saya harus bilang bahwa anak-anak ini sangat berani karena apa? Karena saya sendiri merasa sepanjang perjalanan saya di Indonesia ini adalah salah satu perahu yang paling kecil kayaknya yang pernah saya naiki. Saya cukup khawatir sih sebenarnya dengan anak-anak kecil ini gitu. Sementara sungainya begitu luas, tambah lagi ada beberapa titik yang arusnya lumayan deras. Tapi luar biasa semangat mereka untuk belajar. Anak-anak ini memilih menggunakan perahu dayung ke sekolah. Sesekali mereka menumpang perahu mesin warga yang hendak pergi ke pusat desa.
Tapi itu tidaklah sering terjadi. Menggunakan perahu dayung membuat perjalanan memang lebih memakan waktu. Namun, inilah keadaan yang harus dijalani anak-anak ini. Berapa sih Pak gajinya? Ya 100.000 per bulan. Satu jam lamanya kami menyusuri sungai ini. Anak-anak jelas terlambat ke sekolah. Kenapa terlambat? Sampah dari rumah. Rizky juga? Hari ini Pak. Murni? Iya. Jadi telat terlambat ya maksudnya? Sama saya juga Pak, maaf ya. Oh. Biasanya kalau telat dihukum apa Pak? Biasanya mungkin sampah di depan. Mana sampah? Iya. Tidak ada keringanan saat terlambat datang ke sekolah. Mukmin dan 2 murid lainnya harus mendapat sanksi untuk memungut sampah. Nasib sekolah ini pun sekali 3 uang. Dengan kondisi serba memprihatinkan, para guru tetap berusaha agar kegiatan belajar mengajar tetap ada. Ya, seperti inilah kondisi tempat belajar bagi 118 siswa di SD Persiapan Negeri 13 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Hanya terdapat 4 ruangan kelas, sementara 2 kelas yang lain, yakni kelas 1 dan kelas 2 harus belajar menumpang di gedung pustu dan di terasnya seperti yang ada di belakang saya. Papan tulis tergeletak di pagar. Sang guru pun harus membungkukkan badan saat menulis. Tak ada penghapus, hanya kertas usang yang dijadikan sebagai penggantinya. Sementara lantai kelas kotor karena lumpur yang mengering. Dari 9 guru yang bertugas, hanya ada 1 pegawai negeri sipil saja yang ada. Sisanya adalah para guru honorer yang mendapat upah sangat minim. Masalah guru juga dengan gaji mereka, uang sabun Berapa mereka sih Pak yang gajinya? ya 100.000 per bulan. Yang begitu rendah. Terpaksa kita harus ikut ke sana supaya mereka agak gembira. Status sekolah yang masih persiapan negeri ini tentu berdampak pada pembiayaan operasional sekolah yang ikut tertatih-tatih. Kita memaksa wali murid itu agar membayar SPP agar sekolah ini bisa berjalan. Walaupun ada bantuan dana BOS, itu kan penggunaannya hanya untuk penyediaan buku, alat-alat komputer, ATK kantor. Dan daripada itu tidak bisa. Dan untuk gaji guru? Gaji guru dari uang SPP. Kepala Desa Lubuk Pusaka menyadari kondisi desanya masih jauh tertinggal. Akses jalan, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian warga masih sulit berkembang. Bertahan di dalam keterbatasan memang pedih. Namun, inilah yang bisa mereka lakukan. Membentangkan harapan sejauh yang mereka bisa. Menunggu, suatu saat kelak akan menjadi nyata kesejahteraan bagi anak dusun Bina Baru.